Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nisa Syasa Zahra dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpindahan kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang dipindahkan oleh benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Besarnya kalor suatu zat menunjukkan berapa besar energi kinetik dari partikel penyusunnya. Pengaruh kalor terhadap suatu benda selain mengubah suhu, tetapi juga perubahan wujud zat. Sebagai contoh, sebuah sendok yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air panas, suhu sendok lebih rendah daripada suhu air, sehingga energi panas akan mengalir dari air ke sendok. Hal ini mengakibatkan suhu sendok menjadi naik. Dengan demikian, kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Satuan kalor dalam SI adalah joule, sedangkan satuan kalor lain yang juga sering digunakan adalah kalori. 1 kalori ditetapkan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. 1 kalor sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya besi, aluminium, tembaga, timah, dan lain-lain. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contohnya kayu, plastik, kain, kertas, dan karet. Perpindahan kalor terbagi ke dalam 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Contoh dari konveksi adalah saat air dipanaskan di atas kompor. Air yang berada pada bagian bawah akan mengalami penurunan massa jenis akibat adanya panas, sedangkan bagian atas memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dengan massa jenis yang lebih tinggi akan bergerak ke bawah dan air dengan massa jenis yang rendah akan bergerak ke atas. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Selain itu, badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Panas yang dirasakan saat dekat dengan api unggun merupakan udara panas yang ditimbulkan dari api unggun yang tidak menyebar ke arah mendatar, melainkan udara panas bergerak ke atas. Hal tersebut dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis yang kecil, sehingga udara tersebut mengarah ke atas.